Halo teman-temanku semuanya, selamat datang di SMA Negeri 1 Getasan. Di tempat inilah kami meneruskan perjuangan dari Ki Hajar Dewantara, Ingat Sosok Tulodo, Ing Made Mangun Karso, Tuturi Handayani. Di sekolah ini, kami belajar menjadi pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kami pelajar SMA Negeri 1 Getasan adalah pelajar Pancasila. Teman-teman, inilah relief perjuangan pemuda Getasan pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Pada masa itu, tidak semua pemuda dapat direkrut menjadi TKR atau TNI. Maka, pemuda-pemuda Getasan, Suruh, Tengaran, dan Sekarisidenan Semarang membentuk laskar-laskar rakyat seperti AMRI, AMD, BPRI, Barisan Banteng, Barisan Pendem, Barisan Serikandi, Pesindo Salatiga, dan lain-lain. Laskar-laskar ini bersatu, bahu-membahu bersama TNI dan rakyat melawan Belanda. Laskar-laskar ini aktif bergerilya di Salatiga dan sekitarnya, antara lain sabotase, serangan mendadak, mencegat konvoi dan patroli di sepanjang jalan penghubung Salatiga Magelang. Walaupun Belanda dapat menduduki kota Salatiga, namun praktis tidak dapat bergerak secara leluasa karena tindakan aktif para pejuang. Hal ini selain penting untuk melemahkan kekuatan lawan, juga untuk menjaga kepercayaan rakyat akan eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak jarang, Belanda membalas dengan serangan membabi buta sehingga menyebabkan banyak korban jiwa seperti para pejuang maupun rakyat sipil. Sobat, inilah relief tugu di Makam Pahlawan, Kedayon, Getasan. Tempat ini merupakan saksi bisu pengeksekusian pejuang-pejuang yang tertangkap oleh Belanda. Tidak kurang dari 400-an pejuang gugur sebagai kesumpah bangsa. Sebagian besar dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Salatiga dan sebagian ada di sini. Kami pemuda-pemudi Getasan adalah pejuang NKRI dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Merdeka! Untuk menumbuhkan motivasi kepada adik-adik semuanya yang ada di SMA Negeri 1 ini, kalau kita melihat ke belakang, saya pesankan bahwa di Kecamatan Getasan ini mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, sejarah yang cukup besar. Jadi kalau bangsa yang besar harus menghargai jasa pahlawannya. Itu sedikit sejarah. Saya mengharapkan bagaimana dengan sekarang yang dilakukan oleh remaja, adik-adik saya, bahwa adik-adik semua melaksanakan perintah dari guru, dari bu guru, dari bapak guru, itu sudah merupakan perjuangan. Jadi tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, kemudian tertib di sini, ikuti organisasi yang ada, OSIS dan lain sebagainya. Di desa juga mungkin bisa menjadi masuk dalam pemuda Karang Taruna. Itu adalah bagian dari perjuangan, mengisi perjuangan. Di sekolah saya terdapat 4 macam agama, yaitu Islam, Buddha, Kristen, Katolik.
adalah Engkau sendiri yang akan menyertai kami, mengurapi kami semuanya, berikan rohibah dan pewahyuan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih daripada itu, Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan Dengan adanya perbedaan latar belakang agama ini, kami rukun loh, dan setiap hari kami hidup berdampingan dan saling menghargai. Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Kecamatan Getasan sangat beruntung karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hidup di daerah Gunung Merbabu dan Telomoyo membuat banyak masyarakat Kecamatan Getasan bermata pencarian sebagai petani. Hasil panen biasanya didistribusikan ke berbagai daerah. Terkadang hasil panen juga digunakan untuk diolah menjadi berbagai macam makanan. Tak hanya itu, para peternak sapi juga banyak mendapatkan hasil susu yang melimpah untuk dijual. Susu tersebut bahkan dibawa keluar daerah, terutama ke pabrik merek minuman susu terkenal. Susu sapi di Kecamatan Getasan ini memanglah sangat diminati oleh orang luar karena rasanya yang lebih segar dan berkualitas baik. Karena kelimpahan tersebut, masyarakat Kecamatan Getasan kerap mengadakan tradisi bernama Saparan. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap berbagai hasil bumi yang telah mereka dapatkan selama setahun penuh. Berbagai elemen masyarakat dari beragam latar belakang, agama, dan juga keyakinan berkumpul untuk berdoa bersama, mengharapkan yang terbaik atas 1 tahun yang akan datang, dan juga meminta keberkahan atas semua hasil bumi dan berbagai rezeki yang telah mereka dapatkan. Kalau kalian tahu, dalam tradisi Saparan ini dapat terlihat betapa harmonis dan rukunnya antar warga di Kecamatan Getasan ini. Mereka saling membantu dalam kerja bakti dan mempersiapkan desa mereka agar tetap bersih dan rapi untuk menyambut kegiatan tradisi Saparan ini. Teman-teman, dalam tradisi Saparan ini juga banyak loh budaya di Jawa Tengah yang ditampilkan sebagai hiburan. Di antaranya seperti jatilan, ketoprak, hingga yang kerap dipertontonkan yaitu wayang kulit. Teman-teman tahu gak cerita Baru Kelinting? Cerita asal muasal Danau Rawapening. Cerita Baru Kelinting ini juga melewati Kecamatan Getasan loh, tepatnya di Gunung Telomoyo. Baru Kelinting pernah menemui ayahnya yang tengah berdapat di Gunung Telomoyo untuk mengetahui bagaimana cara agar dia menjadi manusia seutuhnya. Nah, jika teman-teman sedang berlibur di Danau Rawapening ini, teman-teman juga bisa loh berkunjung ke sekolah kami karena jarak antara sekolah kami dan Danau Rawapening cukup dekat. Di kesempatan ini berkaitan dengan potensi dan juga kondisi Kecamatan Getasan, saya sangat bangga dengan adanya Kecamatan Getasan, ada SMA negeri di Kecamatan Getasan, di mana SMA negeri di Kecamatan Getasan ini merupakan tempat untuk menempa ilmu anak-anak Kecamatan Getasan, dan juga tempat mereka juga mengenal potensi tadi kami sampaikan, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang sangat beragam tadi. Sehingga dengan adanya SMA ini, harapan kita juga anak-anak yang sekolah di sini menyadari budayanya, menyadari juga lingkungannya dan potensinya. Nah, harapan saya dengan adanya SMA yang merupakan sumber menimba ilmu juga
di SMA ini anak-anak juga bisa belajar bagaimana memanfaatkan sumber daya itu untuk ditingkatkan menjadi hal-hal yang menjadi lebih baik sehingga menambah kesejahteraan masyarakat. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa walu atau yang biasa disebut sebagai labu merupakan salah satu dari ratusan hasil bumi yang dipanen oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Getasan yang berprofesi sebagai petani loh. Tak heran jadinya jika di Kecamatan Getasan ini banyak olahan walu yang diproduksi dan diperjualbelikan di berbagai tempat yang ada. Hampir setiap tempat dan juga pasar terdapat olahan walu, baik yang masih mentah ataupun yang sudah diolah. Saya sebagai petani, masyarakat di Kecamatan Getasan juga bekerja sebagai peternak sapi perah. Susu yang sangat melimpah ini kerap dijadikan oleh masyarakat Kecamatan Getasan menjadi berbagai olahan makanan seperti yogurt dan susu segar. Bahkan ada juga loh yang mengolahnya menjadi sabun susu. Susu dari Kecamatan Getasan ini telah dipasarkan ke berbagai daerah seperti pabrik minuman susu ternama. Halo teman-teman, ini adalah simbol Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Getasan, Inu Kertapati dan Chandra Kirana. Inu Kertapati diambil dari nama pangeran yang memiliki sifat rendah hati dan kesatria. Sedangkan untuk Chandra Kirana diambil dari nama seorang dewi bernama Dewi Chandra Kirana, memiliki sifat lemah lembut, rajin, dan tahu balas budi. Loh, tunggu sebentar. Terus apa hubungannya keong emas dan tunas kelapa? Teman-teman pasti belum tahu. Oh iya ya. Nah, saat Dewi Chandra Kirana ingin dijodohkan dengan Pangeran Inu Kertapati, dia dikutuk oleh saudarinya sendiri menjadi keong emas dan dibuang ke laut. Keong emas tersebut ditangkap oleh seorang nelayan dan akhirnya ditemukan kembali oleh Pangeran Inu Kertapati. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, satya kukuda